semua malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaanmu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita di hari ini dan diawali dengan menyampaikan warta jemaat. Ibadah pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 jam 9.00 sampai dengan jam 10, kolom 19 sampai dengan kolom 36. Sedangkan pada jam 18.00 sampai dengan jam 19.00 adalah kolom 1 sampai dengan 18. Sedangkan jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 rekaman melalui pengeras suara, YouTube, bahkan FB. TK Perjanjian Jemaat Gemim Shalom Karombasan Manado telah dibuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2021-2022 dengan kelompok usia kelompok A 4 sampai dengan 5 tahun, kelompok B usia 5 sampai dengan 6 tahun. Pendaftaran setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat jam 9.00 sampai dengan jam 11.00 di Gedung Serbaguna Gemim Shalom Karombasan. Keuangan yang masuk tanggal 1 sampai dengan 5 Juni 2021. Setoran dari kolom dan lain-lain. Setoran kolom 6 Rp337.500, kolom 8 Rp780.000, kolom 9 Rp2.040.000, kolom 22 Rp3.070.000, kolom 35 Rp610.000. Ibadah hari Minggu tanggal 6 Juni jam 9 Rp2.698.000. Ibadah jam 10.30 Rp5.101.000. Sedangkan sampul CD jemaat dan orang tua baptisan Rp16.035.000 dan ibadah pada jam 18.00 persembahan Rp1.795.000. Dan pendeta yang akan memimpin ibadah pada saat ini adalah Pendeta Selvi Bella Malangkading, Sarjana Teologi. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Karombasan menyampaikan selamat beribadah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Pujilah Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,
Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyikan bersama NNBT nomor 2, Dunia Tercipta Oleh Karena Tuhanmu. Jemaat diundang berdiri. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebenaran namanya. Pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya. Dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya. Bahagia, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menganugerahkan kehidupan tetapi juga kesempatan kepada kami untuk beribadah, baik di rumah maupun di tempat kami berada. Engkau mengasihani kami. Layakkan kami dalam persekutuan ibadah kami saat ini, sehingga ibadah kami saat ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. NKB 34, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada rubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap ku berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah hakim kami yang adil. Engkau yang menentukan hidup kami berkenan ataupun tidak berkenan. Biarlah kami terus mengkoreksi diri kami, melihat bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kami terus melakukan apa yang Engkau perintahkan, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami hidup sebagai orang yang suka damai, dan jauhkan kami dari perilaku-perilaku yang tidak mendatangkan keadilan Allah dalam hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, kasihani kami, dan Engkau yang adalah hakim kami yang adil, Engkau menentukan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. NKB 195, kendati hidupku tentram dan senang. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat, dan Engkau yang selalu menjadi penerang ketika kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama lewat Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai dengan 18. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 7 ayat pertama sampai dengan 18. Di bawah tema Allah Hakim yang Adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan Tuhan karena kusih orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang malapetaka. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan, dalam murka-Mu berdirilah menghadapi garam orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertaktalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih,
Setiap kali kita mengikuti berita baik di media sosial atau di televisi, maka kita menyaksikan bahwa di mana-mana terjadi kejahatan dan ketidakadilan. Tidak hanya dari berita yang kita lihat, tapi keadaan sekitar atau lingkungan kita. Banyak orang tidak lagi segan untuk melakukan perbuatan jahat. Segala cara ditempuh demi mewujudkan apa yang diinginkan. Mereka nekat memasang jerat atau ranjau untuk mencelakai atau menghancurkan hidup orang lain, tanpa peduli apakah itu teman, kawan, atau lawan. Entah dengan bergosip, menfitnah, menyebarkan berita hoaks, atau perbuatan apa saja yang mengandung unsur negatif. Saudara-saudara, Mazmur 7 adalah Mazmur Daud yang berisi nyanyian ratapan. Dan kalau dikatakan nyanyian ratapan, berarti tangisan yang disertai dengan kata-kata. Dan dari Mazmur 7 ini menggambarkan realita kehidupan pemazmur yang penuh dengan air mata dan kepedihan, yang kemudian disyairkan dengan satu nyanyian. Pada ayat 2 sampai ayat yang ketiga, pemazmur berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan dan keselamatan dari Tuhan, dari orang-orang yang siap menerkamnya, bagaikan singa buas yang kelaparan. Dengan cara menerkam, melompat dan menubrukkan badannya, lalu mencegam, memegang erat dengan cakar, dan tak seorang pun dapat melepaskannya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Pemazmur mengkoreksi dirinya. Apakah ia melakukan kecurangan, hal yang jahat atau merugikan orang lain, sehingga mengapa diperhadapkan kepadanya hal yang tidak adil? Sehingga ayat 7 sampai ayat yang ke-12, pemazmur meyakini bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang mampu menunjukkan kekuasaan terhadap bangsa-bangsa, umat yang melakukan ketidakadilan. Sambil pemazmur juga menyadari dengan berkata, "Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas." Ayat 13 sampai ayat yang ke-17, keadilan Tuhan dinyatakan. Tuhan mempersiapkan persenjataan. Tuhan mempersiapkan serangan terhadap orang yang melakukan kelaliman. Dan siapa yang menggali lubang, ia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Dan ayat 18, pemazmur menutup nyanyian ratapannya dengan bersyukur, sebab hanya Allah saja yang sanggup mengatasi keadilan, yang sanggup memberikan keadilan, dan yang sanggup mengatasi keadaan yang ada. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita teliti ayat demi ayat dari Mazmur 7 ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa
Allah adil di tengah kejahatan dan kelaliman manusia. Oleh karenanya kita bersyukur kita mempunyai Allah yang seperti Dia, yang oleh karena keadilannya kita mendapatkan jawaban atas setiap persoalan, atas setiap tantangan, pergumulan dan keadaan kita. Jika di dunia ini sangatlah sulit untuk mencari hakim yang adil, maka Yesuslah hakim yang adil itu. Di dalam tiap perkara yang kita hadapi, Dia akan memberi jalan keluar untuk semua masalah kita. Seperti janjinya dalam pertama Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan bahkan tidak hanya jalan keluar yang Dia berikan, tetapi juga pembelaan di hadapan Allah Bapa. Alkitab berkata, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Roma 8 ayat 34. Tetapi jika kita sudah ada yang membela, maka janganlah kita lupa diri, sombong, lalu berbuat sekehendak hati kita. Paling tidak, lihatlah apa yang dikatakan oleh pemazmur, hakimilah aku, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengkoreksi diri kita, sebab masih ada 4 jari yang menunjuk diri kita sendiri. Karena itu, tetaplah rendah hati, hidup berdamai dengan semua orang, sabar dan lembut. Dan yang terutama harus kita ingat bahwa penghakiman akan dimulai dari diri kita sendiri. Dan sebentar kita akan mengikuti perayaan perjamuan kudus. Marilah kita mengingat bahwa Yesus yang adalah hakim yang adil, Ia yang telah mati dan bangkit bagi kita, Ia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, yang menjadi hakim kami yang adil, yang tidak pernah membiarkan kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepadamu, maka umat-Mu yang beribadah saat ini, Engkau yang mengurapi kami dengan kebenaran firman-Mu, biarlah kami terus mengkoreksi diri kami. Apakah tindakan-tindakan kami sudah benar dan kami boleh berlaku menjadi pribadi yang dipenuhi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan biarlah kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang selalu menghentar kami pada kasih anugerah-Mu yang memberi ketentraman, kesenangan, jauh dari hal yang tidak diinginkan. Maka kami bersyukur, kalaupun dalam pelaksanaan ibadah saat ini ditunjang oleh pelayan khusus yang ada di kolom 29, baik Penatua Dr. Andes Bapak Wempi Mononimbar maupun Syamas Bapak Marioli dan seluruh jemaat kolom 29. Kau berkati pelayanan yang dilaksanakan oleh kedua hamba-Mu ini. Bahkan pun Engkau memberkati tim multimedia, pemain keyboard Bapak Riki Pandelaki, prokantor Bapak Onal Girot. Engkau berkati kami semua dan Engkau mengasihani kami supaya pelayanan yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan, Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, perangkat pelayanan lainnya, dan Engkau memberkati pegawai gereja, kostor, bahkan pun mereka yang terlibat dalam pelayanan yang ada dan pembangunan yang ada di gedung gereja ini. Engkau memberkati seluruh jemaat, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka cita Engkau hiburkan, dan yang menanggung beban-beban dalam hidup ini Engkau senantiasa beri jalan keluar. Yang bersyukur karena berhari ulang tahun Engkau berkati, sehingga berkat-berkat surgawi senantiasa menjadi bagian dalam hidup mereka. Sebentar kami mau sehidangan dengan Engkau dalam perayaan perjamuan kudus, mengingat akan Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Maka Engkau layakkan kami, baharui hidup kami ya Tuhan, biar kami terus mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup, sehingga perayaan perjamuan kudus ini akan membawa nikmat tersendiri dalam hidup kami, bahwa tubuh dan darah Kristus telah ditumpahkan dan telah dipecahkan untuk pendamaian atas kehidupan kami, tapi juga untuk keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengangkat segala sembah dan pujian kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan, penolong kami dan yang menjadi hakim kami yang adil. Amin.
Inilah meja Tuhan. Juru selamat kita mengundang semua orang yang percaya kepadanya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah dipersiapkannya. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam pertama Korintus pasal 11. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan sambil kita membawa persembahan. Mazmur pasal 50 ayat 14 dan 15 berkata demikian, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Kita akan menyanyi dari NKB 133 ayatnya yang pertama, "Syukur padamu ya Allah." Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, inilah perjamuan bergembira dari umat Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jika di antara kita ada yang menemani, ada dalam perjamuan bersama, silakan untuk bersalaman dengan orang yang ada di dekat kita sambil berkata, "Damai sejahtera Kristus menyertai saudara." Amin. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
Kami sudah menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Inilah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan, Bapa Maha Kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah membentangkan langit dan telah meletakkan dasar bumi dan telah menciptakan roh dalam diri manusia. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan memelihara kami dalam kasih mesra-Mu yang kekal. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu, menyatakan maksud-Mu dalam Taurat dan kitab nabi-nabi, dan bersifat sabar terhadap kesombongan dan ketidaktaatan kami. Besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu, benar dan adil jalan-jalan-Mu. Bersama dengan bala tentara sorga, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sorga dan bumi penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan yang Maha Tinggi. Segala kemuliaan bagimu Allah Bapa kami, karena Yesus Kristus anak-Mu, yang lahir dari anak darah Maria dan diam di antara kami, penuh kasih karunia dan kebenaran, yang telah mati di kayu salib karena menaati Engkau, lalu dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa-Mu. Mengingat Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil roti ini untuk memberitakan kematian-Nya karena dosa dunia dan mengakui kebangkitan-Nya sampai Ia datang kembali. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya Tuhan, berilah Roh-Mu yang kudus, supaya roti yang kami pecahkan dan cawan yang kami bagikan memberi kepada kami anugerah, supaya dengan menerima kami dipersatukan dengan Kristus, dan dengan Dia dengan kami, dan kami tetap setia sebagai anggota-anggota tubuh-Nya, sampai kami makan perjamuan baru bersama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya. Ya Allah yang telah memanggil kami keluar dari kematian, masuk dalam kehidupan. Kami mempersembahkan diri kami kepadamu, dan bersama dengan gereja-Mu pada segala abad, kami mengucap syukur kepadamu dan memuji-Mu karena kasih-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang menyelamatkan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berkata, "Ambillah, inilah tubuhku."
Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Makanlah, minumlah. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Dan Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang amat mengasihi kami, yang lama mencari kami dan yang penuh dengan rahmat menyelamatkan kami. Berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa menyerahkan diri kami, kehendak kami dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diundang berdiri. NNBT 34 ayat 1. Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhanlah perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada yang baik, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, teguhkanlah mereka yang cemas hati, tolonglah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihilah dan layanilah Tuhan. Bergembiralah oleh kekuatan Roh Kudus.
Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah di hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.